Malam, Bu Ai. Malam. Bu, sehat kan, Bu? Sehat. Bapak, Papur sehat? Alhamdulillah, Bu, sehat, Bu. Sehat ya. Jadi saya di rumah kebetulan banyak yang semua kena COVID. Waduh. Kecuali saya. Oh, katanya kumur-kumur yang harus banyak, Bu. Panas-panas. Betul, ya semuanya imun lah Pak ya. Balik lagi ya, jaga imunitas ya. Jaga imunitas, banyak nggak usah mikirin yang aneh-aneh gitu. Iya. Nanti saya sharing-sharing aja kan Pak. Saya ya, sharing-sharing. Nggak usah Bu, yang penting bicara bagaimana tips ya. Sikap-sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang konsultan kan ini kan kita masih banyak yang junior Bu, jadi bagian dari sharing IKPI Jaksel lah Bu, bagi anggota juga bagi masyarakat. Baik. Ini banyak yang hebat-hebat di sini yang mestinya sharing. Saya mah cuman ya. Nanti silakan mereka masih pendapat juga Bu. Baik. Ya. Malam Bu Acing. Malam. Sebentar ya, saya lagi beresin. Ini saya punya penampilannya Mas. Dengan Sahata Bu Acing. Pak Sahata, kabar? Baik. Ini. Sebentar saya betulin sebentar lampu saya ini lampunya agak sebentar Pak ya. Oke. Sore Pak Sahata, salam sore. Sehat. Dengar lagu kita dulu. Menjadi kaca beling berbisa, kaulah penyebabku luka. Siri akan bertemu pinang, suci kapur kau sajikan. Mengapa getah damar kau bawa menjadi kaca beling berbisa, kaulah penyebabku luka. Yang berkata
dapat ku sentuh, tak mungkin dapat ku sentuh, tak mungkin dapat ku sentuh. Engkau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini, di hari ini, aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini, di hari ini, aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti, yang pasti, yang pasti. Diciptakan seorang insan, lembut hati redup pandangan. Apabila berkata seluruh
menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya. Tika terdengarkan, telah jauh berkelana entah di mana, ada rasa hanya kuntung kasihnya. Kabar itu merelakan perjalanannya, ada jiwa hanya kuntung kasihnya. Biar panas membakar, biar ranjau mencabar, telah mekar hati seindah purnama. Di pucuk segala raju sepi rindu, ada kala meracun imannya. Biar panas membakar, biar ranjau mencabar, hati mekar seindah purnama. Siapa menyapa bagai pelita, arah yang menghilang tiga gelita. Tuhan kasih bulan saksi, tatap tidak ditatap, kotakan di dada yang terdetik temukan. Bentar ya. Enggak. Iya Pak, iya Pak. Diulang aja nyanyinya enggak? Iya Pak, baik Pak. Telah jauh berkelana entah di mana, ada rasa hanya kuntung
Kenapa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan pimpinan IKPI Pusat, rekan-rekan ketua cabang IKPI di seluruh Indonesia, rekan-rekan akuntan publik, rekan-rekan juga akademisi dan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan kebiasaan kita,
setiap bulan sejak Agustus 2020 kita membuat sharing session. Jadi tujuannya agar rekan-rekan IKPI Jaksel pembicara ini bisa memberikan pencerahan kepada anggota IKPI Jaksel, IKPI di seluruh Indonesia, masyarakat, dan juga wajib pajak. Jadi ini bagian dari social responsibility kita kepada anggota juga bagi masyarakat, ya. Jadi pada hari ini kebetulan telah hadir, terima kasih kehadirannya Bu Ai Ching Pan. Beliau sehari-hari adalah market leader partner dari PT Prima Wahana Caraka, member of the PricewaterhouseCoopers Network of Firm. Ya. Jadi kita udah, kalau namanya mungkin kita udah kenal semua ya. Kantornya juga udah kita kenal semua. Jadi memang kita berharap terutama hari ini kita bicara adalah bagaimana tips dari sebagai konsultan pajak, bagaimana jenjang karir itu dibangun, bagaimana integritas kita seperti apa, sikap-sikap apa yang harus kita miliki, bagaimana mengenalkan diri ya kepada para pengguna atau customer atau klien kita, jasa-jasa yang dapat diberikan, serta pendidikan dan kemampuan tambahan apa yang perlu kita selalu update gitu ya. Jadi itu tujuannya. Jadi kita tidak bicara teknis PPS itu apa, TP Doc itu apa, jadi nggak sampai ke sana. Jadi kalau itu tinggal lihat ikut aja PPLIKPI lah ya, kalau nggak baca buku ya. Untuk itu pada hari ini ya sesuai dengan agenda acara, pembukaan oleh saya sendiri, selanjutnya adalah opening speech oleh Bapak Sata Edi Situmorang mewakili pengurus IKPI Jakarta Selatan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Pur. Ya, sama-sama. Selamat malam rekan-rekan konsultan maupun yang dari masyarakat umum, terutama dari akuntan. Terima kasih Pak Pur atas kegiatan ini. Terutama pertama-tama kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kita diberi waktu untuk mengadakan acara sharing session ini yang sudah kita mulai sejak Agustus. Kami dari pengurus pertama-tama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, atas nama pengurus IKPI Jakarta Selatan, mengucapkan selamat datang di webinar sharing session kami di bulan Februari ini. Mudah-mudahan acara yang kami lakukan ini setiap bulan ini bisa menambah wawasan kita sebagai konsultan maupun kepada peserta umum. Dan mungkin kalau ada mahasiswa yang ingin berkarir sebagai konsultan pajak, ini bukan momen yang bagus buat kita semua, terutama pembicara saat ini yang sudah menduduki top di Big Four ya. Jadi tips-tipsnya akan sangat membangun kita semua maupun yang ingin berkarir sebagai konsultan pajak. Jadi dari judulnya kita tips berkarir sebagai konsultan pajak dan jasa profesional yang dapat diberikan oleh konsultan pajak. Jadi memang ini sangat penting sekali, terutama dengan adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah mengatur dengan jelas kompetensi dari konsultan pajak yang akan diatur dengan Permenkeu. Jadi memang nanti akan di bawah Kementerian Keuangan. Jadi memang konsultan pajak kita ini sudah akan setara dengan akuntan dan jasa-jasa keuangan lainnya, sehingga memang memberikan nilai positif bagi profesi konsultan pajak. Kami berharap dengan mengikuti webinar ini, semua peserta bisa mendapatkan hasil yang baik dan juga bisa sharing dengan teman-teman yang lain yang tidak sempat ikut
dalam acara ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, acara webinar ini dengan resmi kami buka atas nama pengurus IKPI Jakarta Selatan. Selamat berwebinar. Terima kasih. Terima kasih Pak Sata. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya saya perkenalkan pembicara kita, Ibu Ai Ching Pan, Market Leader dan Partner PwC Indonesia. Adalah partner di PwC Indonesia dengan pengalaman kerja lebih dari 20 tahun di bidang perpajakan. Selain aktif di organisasi seperti American Chambers of Commerce, ANCAM Indonesia, Bu Ai Ching juga merupakan salah satu Board of Founder Indonesia Service Dialogue dan juga lulusan Lemhanas ya, Lembaga Ketahanan Nasional RI, juga turut serta menjadi bagian dari B20, yaitu forum dialog antara komunitas bisnis global yang akan mendukung upaya pemerintah sebagai penyelenggara presidensi G20 tahun 2022. Selama berkarir di PricewaterhouseCoopers, beliau juga pernah bekerja di PricewaterhouseCoopers Hong Kong dan Melbourne. Waktu dan tempat dipersilahkan, jadi Bu Ai Ching tidak membuat pemaparan ya, nanti mungkin akan cerita sedikit bagaimana sikap-sikap yang harus dimiliki sebagai konsultan pajak ya, terutama bagi yang muda-muda ya. Bagaimana cara memasarkan diri, memperkenalkan diri lah. Jadi kalau kita namanya buka kantor ya kayak berdagang lah. Bagaimana memperkenalkan diri supaya klien puas dan merasa terbantu. Juga jasa-jasa apa saja yang dapat diberikan sebagai konsultan pajak. Serta pendidikan dan kemampuan tambahan yang harus dimiliki. Seperti penguasaan bahasa dan lain-lain. Waktu dan tempat silahkan Bu Ai. Bagi yang mau bertanya nanti apa aja ya, raise hand aja ya. Biar nanti suasananya tanya jawabnya lebih membuka wawasan kita. Silakan Bu Ai. Terima kasih banyak. Selamat malam Pak Pur dan juga Pak Sahata. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya malam hari ini. Tentunya ya saya ketika melihat wah ini banyak senior-senior juga, bukan teman. Sebelumnya saya mendapat satu gambaran bahwa pesertanya itu lebih banyak di rekan-rekan konsultan pajak yang baru, yang masih muda, ya. Tapi ternyata di sini banyak sekali yang sudah lebih berpengalaman dari saya. Jadi monggo ya, saya di sini mungkin lebih sifatnya sharing ya pengalaman karir saya ya di dunia perpajakan. Ya. Jadi kalau mungkin saya mulai dengan sedikit mengatakan bercerita sedikit mengenai jika kita mau mulai berkarir ya berkarir apapun ya di bidang apapun ya kan. Tentunya kita harus memikirkan bagaimana kita bisa memastikan kita punya keahlian yang pas. Keahlian namanya seorang expert ya kan, berarti kita benar-benar ya kan harus lihat ilmu-ilmu apa saja yang perlu ya kita dapatkan, yang perlu kita pelajari. Ya. Jadi ketika saya memulai karir saya sebagai konsultan pajak, saya sudah siap melihat bahwa oke, ada beberapa area yang harus saya tekuni. Tekuni dalam artian bukan hanya saya membaca peraturan perpajakan Indonesia. Jadi kalau namanya kita menjadi konsultan pajak, tidak lain tentunya kita startnya harus tetap mengacu kepada aturannya. Aturan perpajakannya harus kita kuasai. Ya. Tapi bukan hanya aturan perpajakan saja. Menurut saya ya bahwa penting sekali ya kita itu mempunyai ketajaman secara bisnis ya. Ketajaman kita kalau biasa ketajaman bisnis itu penting sekali. Sehingga ketika kita mempunyai satu keahlian, keahlian ini bisa kita kaitkan di bisnis ya dan menjadi relevan dengan bisnis tersebut. Nah, kalau kita bicara mengenai ketajaman di dalam bisnis, tentunya juga banyak sekali hal yang mesti dipelajari, ya. Dan oleh karenanya
kalau melihat dari begitu banyaknya hal yang mesti dipelajari, tentunya kita, menurut saya, ya pengalaman saya sendiri, kita tidak bisa menjadi seorang yang begitu super dan bisa segalanya. Rasanya itu kurang realistis, sehingga ketika mulai bekerja, mulai berkarir, saya melihat ada beberapa pilihan yang saya ingin tekuni. Ya, jadi ketika saya mulai menekuni di perpajakan itu, saya melihat bahwa ada beberapa industri yang mau saya tekuni. Ya, jadi beberapa industri, baik industri jasa, baik industri di manufacturing, dan manufacturing kemudian juga ada saya melihat peluang dari beberapa produk tertentu, ya ketika saya memulai karir, saya melihat bahwa topik-topik misalnya transfer pricing itu akan menjadi topik yang bukan hanya untuk industri tertentu, tapi itu akan menjadi relevan untuk semua industri. Ya, jadi bagaimana saya melihat bahwa membangun keahlian yang pas, ya, kemudian membangun juga kemampuan saya di dalam ketajaman bisnis, ya, ketajaman di dalam industri, ya, dan kemudian tentunya adalah kita harus membangun satu rapot, ya, rapot dalam artian apapun yang kita kerjakan, ya, kita harus bisa membangun satu kepercayaan, ya, kepercayaan dari orang lain, kepercayaan dari rekan kerja, kepercayaan dari bos kita, kepercayaan dari rekan kerja dan di bawah orang-orang yang bekerja di bawah kita. Ya, jadi kita harus melihat kepada stakeholders, ya, di dalam kaitannya kita membangun trust atau membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan penting sekali kita bangun bukan hanya dengan internal di kantor kita, ya kan, sekeliling kita, tapi juga yang paling penting juga adalah klien, pelaku bisnis, ya. Nah, kalau kita ingin membangun kepercayaan, menurut saya nggak lain nggak bukan kita harus juga, ya, belajar untuk mengerti posisi, ya, dari klien kita atau lawan bicara kita paling tidak, ya. Jadi dalam artian kalau kita mau menjadi konsultan yang baik, kebetulan kita bicara dengan seorang yang kebetulan di industri manufacturing kendaraan bermotor misalnya. Kita nggak bisa datang cuma mengatakan, oke, saya ini konsultan pajak, saya menguasai undang-undang KUP, saya menguasai undang-undang PPH, saya menguasai undang-undang PPN, tapi saya nggak menguasai, dalam artian menguasai, saya paham, ya, mengenai di apa-apa aja hal-hal yang relevan di dalam industri kendaraan bermotor. Ya, bagaimana cara kerjanya atau bisnis tersebut sebenarnya di operasi bisnis di manufacturing kendaraan bermotor. Nah, oleh karenanya, ya, banyak hal yang harus kita pelajari. Jadi kunci menurut saya kunci utama ketika kita mau membangun karir adalah kita harus belajar. Learning and education. Nggak ada pengganti yang lebih efektif. Ya, jadi harus memang rajin belajar. Dan belajar itu sekaligus ya tentunya belajar lewat apa? Lewat mengerjakan juga. Jadi saya kebetulan beruntung, ya, ketika saya masuk di PwC, ya, tentunya saya mempunyai kolega-kolega yang sudah lebih senior dari saya. Kemudian orang-orang yang kolega-kolega yang lebih senior tersebut adalah orang-orang yang piawai di bidangnya. Nah, tentunya satu hal yang penting adalah bukan hanya kita belajar, ya, ketentuan peraturan, mempunyai ketajaman bisnis, tapi kita juga membangun hubungan baik, ya, membangun network kita, ya. Nah, hubungan baik itu kita bangun tadi dengan kita membangun trust, ya kan, internal, tapi kita juga saya belajar dari rekan-rekan kolega yang lebih senior, ya kan. Kemudian di situ ketika proses belajar itu menurut saya bukan satu proses hanya membaca,
ya. Kemudian kita jadi ahli. Tapi kita itu harus berdiskusi, ya kan? Kemudian mengerjakan. Jadi punya pengalaman. Pengalaman itu menurut saya kunci, ya. Dan bagaimana pengalaman itu ya membangun client experience atau pengalaman klien yang positif. Ya, bahwa ketika klien ya ketemu dengan kita, bukan kemudian kita menggurui, tapi kita mengerti ketika klien itu menceritakan mengenai isunya, kadang ada juga yang klien yang mempunyai satu keahlian berkomunikasi dengan baik. Ketika berkomunikasi, kemudian kita jadi langsung paham, langsung jelas. Tapi ada juga yang kurang. Nah, bagaimana kita juga belajar hal-hal yang di luar, ya, hal-hal teknis, hal-hal non teknis, ya, termasuk teknik berkomunikasi dengan baik. Artinya di dalam teknik berkomunikasi dengan baik juga tahu bagaimana kita probing question, right question kita bilang. Kita berarti kita harus bisa juga bertanya hal-hal yang memang pertanyaan yang memang cocok, pertanyaan yang pas. Itu dalam kaitannya kita membangun trust, membangun kepercayaan. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai perjalanan karir, tentunya semua mulai dari 0.0. Ya. Kemudian kita bangun dengan adanya ilmu pengetahuan, kemudian dengan adanya pengalaman, belajar lewat semua pengalaman through doing the work itself, saya bilang ya pengalaman tersebut. Kemudian ya kita membangun kepercayaan, ya building the trust, and satu hal solving the problems. Itu juga salah satu sebenarnya the purpose saya bilang ya kan. Semua kita ini tentu ada panggilan dan ada purpose di dalam kita melakukan aktivitas kita, right? Jadi kalau kita bicara mengenai salah satu yang tadi saya katakan building the trust and solve important problems, itu memang salah satu yang menjadi ya kan value atau salah satu yang menjiwai apa yang dilakukan oleh konsultan pajak yang kebetulan saya dengan PwC ya, bahwa apa yang kita lakukan itu kita itu mempunyai tujuan, yaitu tujuannya itu adalah kita help ya, kita membantu ya dan solve important problems. Ya, memecahkan persoalan-persoalan yang sulit. Jadi bukan hanya persoalan-persoalan tapi banyak persoalan-persoalan yang sulit. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai perjalanan karir itu ya tentunya itu semua elemen-elemen yang sangat penting ya, kemudian dengan adanya kita belajar ilmu-ilmu yang selain non teknis pajak mengenai ketajaman bisnisnya sendiri, industri, dan kemudian hal-hal yang sifatnya adalah skill set yang misalnya adalah bahasa. Karena itu adalah salah satu hal yang akan menolong kita berkomunikasi secara efektif. Ya. Jadi penguasaan bahasa, kalau memang klien-klien di rekan-rekan juga kebetulan adalah yang bukan orang Indonesia, jadi kita semua ketika di dialog dengan klien kita nggak ada barrier, kita nggak ada semacam pembatas. Ya, jadi ketika dia bicara bahasa mereka, kita juga bisa menguasai bahasa mereka. Dan satu hal ya tadi saya mengatakan bahwa karena kita membuat jaringan, kita membuat networking lebih luas, kita juga melihat hal-hal yang kita pelajari bukan hanya hal-hal yang sifatnya domestik, tapi banyak hal yang sifatnya juga internasional. Dan internasional, kalau kita udah bicara dalam kaitannya internasional, tentunya kita harus mempunyai wawasan internasional. Untuk bisa kita efektif mempunyai wawasan internasional, tentunya kita itu juga harus menguasai bahasanya. Bahasa yang kebetulan banyak dipakai adalah bahasa Inggris, ya kan? Nah, jadi memang kita tips berkarir sebagai seorang konsultan pajak ya kita selalu harus mencapai satu keseimbangan yang well-rounded saya bilang. Ya, jadi apapun yang kita lakukan harus ada purpose. Kalau nggak ada purpose, ya nanti jadi rutinitas.
ya nggak ada tujuannya. Semua yang kita lakukan seperti tadi saya katakan, tujuan saya apa sebenarnya? Tujuan saya adalah jadi berguna untuk bisa memecahkan banyak masalah atau problem, ya, baik dari klien, baik juga mengenai persoalan-persoalan yang lebih besar, ya kan, persoalan yang di luar klien. Ya, makanya tadi juga sempat di dalam Pak Pur tadi sudah sedikit sharing mengenai resume saya. Saya cukup aktif di luar di aktivitas saya sebagai konsultan pajak, ya, termasuk saya sebelumnya juga aktif di Apindo, ya. Kemudian saya sekarang lebih banyak aktif di membantu juga sekarang. Kemudian ada B20, ya, B20 saya akan aktif membantu di sana, ya. Dan ISD termasuk saya juga salah seorang yang duduk sebagai Board of Founders, ya, yang meng-create, ya, sama-sama itu Indonesian Service Dialogue, ya. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa well-rounded itu adalah ya memang itu semua harus diseimbang, ya, harus ada elemen-elemen tadi. Ya, kalau kita misalnya kita terlalu menguasai dalam artian terlalu ini begini maksud saya kalau nggak seimbang, ya. Kita tidak strike a balance, ya. Kita itu bisa hafal gitu, pasal 1 sampai pasal berapa KUP itu hafal banget. Ya. PPH juga sama, undang-undang PPH. Lalu kita bicara mengenai keahlian yang lainnya gimana. Ya. Ketika kita keahliannya itu hanya bisa menghafal, ya kan, tapi kita tidak bisa membuat itu relevan terhadap industri ataupun bisnis dari klien kita, tentunya kemudian ya kita mengatakan itu akademisi mungkin, ya kan. Kalau pihak akademisi ya tentunya akan mengajarkan kita mengerti bagaimana cara membaca undang-undang secara kata demi kata, ya, word for word, ya, karena setiap kata bermakna. Ya. Namun ketika kita bicara mengenai kalau kita mau menjadi konsultan pajak yang efektif, ya, ketika kita melayani pelanggan-pelanggan yang kebetulan adalah perusahaan grup companies, ya, perusahaan-perusahaan grup, ya, kemudian di industri tertentu, kemudian juga multinational companies, ya, dan dengan segala macam sekarang kita bicara mengenai inovasi-inovasi bisnis model yang bermacam-macam, ya. Nah, di situ menurut saya adalah sebagai seorang konsultan pajak yang baik, kita harus terus-menerus mempertajam keahlian kita. Ya, tentu harus ada investasi waktu yang cukup membaca, waktu yang cukup untuk membangun tim kita. Karena kita nggak mungkin sukses sendiri menurut saya. Harus tim kita bangun. Ya, jadi keahlian itu baru akan menjadi bulat, ya, ketika kita memang punya tim yang solid. Yang satu menguasai lebih banyak, misalnya kalau keahliannya adalah di area transfer pricing. Yang satu lagi melihat ke areanya customs, ya, kepabeanan. Karena kemudian yang satu lagi mengerti juga kaitannya dengan masalah-masalah corporate tax, ya, masalah-masalah PPh badan, ya, masalah-masalah PPN dan lain-lainnya. Jadi kalau kita melihat bahwa membangun sebagai seorang individu, tentu kita menganggap sebagai individu kita akan melakukan yang terbaik, kemudian kita berkontribusi. Tapi ketika kita seorang dibandingkan dengan kita kumpulan dari orang-orang, ya, kumpulan dari orang-orang ini seperti kita di sini, begitu banyak keahlian di sini. Ya, kalau kita satukan itu akan menjadi power, kita mengatakan power, ya, horse yang luar biasa. Ya. Jadi tentu kalau kita bicara bagaimana kita membangun bisnis konsultan pajak, kita nggak bisa cuma membangun sendiri. Ya, membangun itu berarti kita membangun orang lain. Ya, membangun keahlian orang lain. Ya, kemudian dengan membangun keahlian orang lain, ya, artinya adalah tim kita, ya, staf kita, rekan kerja kita saling melengkapi. Dan itu yang akan membuat satu satu kekuatan, ya, yang sehingga kalau kita bicara dari segi bisnis itu yang akan membuat kita berkembang,
ada terjadinya kita bicara growth, ya, kemudian kita bicara sustainability, ya. Nah, jadi mungkin saya stop dulu di sini, ya. Monggo ya rekan-rekan di konsultan pajak yang saya hormati, ya. Jika ada pertanyaan, jika ada komentar, silakan ya, kita rileks saja karena ini sifatnya sharing, ya. Saya nggak lebih hebat dari rekan-rekan di sini, tapi mungkin ada pengalaman tertentu yang ada berbeda, itu pasti ya, tiap kita pasti ada keunikan. Terima kasih. Ya, makasih Bu Ai. Jadi tadi ada beberapa yang saya tangkap dari Bu Ai Ching ya. Pertama, kalau datang ke klien itu jangan langsung baca undang-undang pajak. Pahami dulu bisnis prosesnya itu, menjual itu seperti apa barang yang dijual, objeknya apa, ya. Jangan menjadi generalis, kita harus menjadi spesialis gitu ya. Karena tahu semua nggak mungkin. Jadi kita harus dalami apakah international tax, apakah itu corporate tax, domestic tax ya, custom atau apa. Juga yang penting itu adalah trust dari klien itu. Bagaimana membangun solve the problem dengan learning by doing ya. Juga harus juga membangun networking atau relationship yang baik ya. Jangan artinya sekali tembak klien itu lari akhirnya maki-maki di belakang kita ya. Nah, ini menjadi apa yang buruk ya, marketing yang buruk bagi kita ya. Juga yang penting itu kalau kita dari muda ya, beda dengan masuk ke mungkin kayak Big Four gitu ya, atau Big Firm lah ya. Di sana udah terbentuk second layer, third layer ya, timnya itu. Jadi kalau kita dari bawah kalau ingin apa sendiri ya bangun tim ya. Jadi apa kita di bawah kita apa, jangan kita mikirin sampai pasal per pasal, kapan nyari duitnya, kapan ketemu orangnya ya. Jadi cari pasukan atau tim yang bagus, kita nanti bikin summary-nya seperti apa gitu ya. Itu yang dapat dari Bu Ai Ching. Juga saya lihat tadi jangan kita sebagai profesional ini meloncat-loncat gitu loh, bangun tangga satu persatu, tapi goalnya jelas. Jangan meloncat mau naik, akhirnya nanti masuk jurang malah ya. Dengan makanya integritas juga perlu kita perdalam. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu dari apa tadi. Selain pertanyaan yang dari apa, sebelum ada pertanyaan mungkin ada pertanyaan. Apa tipsnya menjaring klien, Bu? Nah, ini orang takut masuk dunia konsultan ini kan kita nggak ada gaji kayak PNS, kayak di BUMN ya. Kayak jadi direktur di perusahaan kan jelas bonusnya ada, gaji per bulan ada. Jadi bagaimana tips menjaring klien itu seperti apa, Bu? Baik. Kalau kita mau menjaring klien, saya kira kita harus tentunya mengerti kebutuhan klien ini apa. Dan untuk kita bisa mengerti kebutuhan klien, tentu kita mesti punya keahlian. Ya, karena kita itu sebagai konsultan, kita itu sebenarnya bukan menjual. Kalau menurut saya, bukan menjual, tapi kita membantu. Jadi kita harus ngerti yang perlu dibantu itu di apanya. Ya, jadi itu bagaimana kita bisa menjaring klien? Menurut saya adalah ya kita harus juga memang tentunya yang tadi ada keahlian tertentu, dan kemudian kita dengan keahlian tertentu itu kita itu memang membangun individual brand. Ya, bagaimana ya kan klien ataupun perusahaan-perusahaan ya kan baik mereka itu langsung melihat nama perusahaannya. Kebetulan kalau kita bicara PwC memang udah ada namanya ya, karena kita bicara brand dari organisasi. Tapi saya percaya bahwa brand satu perusahaan sekuat apapun tidak akan sustainable kalau individualnya nggak punya brand. Jadi keunikan brand dari orang per orang itu Pak sungguh sangat penting. Bagaimana kita membuat ya kan kita sendiri menjadi ikonik di bidang kita. Tadi dikatakan bahwa ya kita itu harus menjadi spesialis. Memang bidang pajak sendiri sudah spesialis menurut saya. Tapi di dalam pajak pun cukup banyak area yang harus dipelajari.
cukup lebar itu, cukup luas, ya. Nah, jadinya kalau kita mau bicara mengenai kalau saya apa yang saya terapkan di dalam karir saya mulai memang menjadi spesialis, tapi kemudian saya juga keluar menjadi sedikit generalis. Jadi ketika saya bertemu dengan klien, saya nggak bingung ketika dia bicara mengenai, yuk kita bicara ESG. Apa itu ESG? Apa kaitannya misalnya dengan perpajakan misalnya? Ya. Kemudian kalau orang kita datang kemudian dia bicara digitalization, ya kan? Apa itu? Ya kan? Jadi kembali menurut saya memang bagaimana kita mempertajam keahlian kita itu bukan hanya melulu hanya kita tahu undang-undang pasal sekian pajak, bukan. Tapi kita bisa mengkaitkannya dengan bisnis. Apa maknanya peraturan ini? Apa di opportunity-nya? Apa namanya kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh peraturan ini? Apa resiko-resiko yang muncul dari peraturan ini terhadap ya bisnis di apa namanya klien kita? Ya. Jadi bagaimana menjaring klien kita? Ya memang lewat dari beberapa ya kita bilang keahlian kita membangun trust dan orang klien kita itu calon klien itu ketika bicara dengan kita merasa bahwa kita ngerti ada ya kita bukan merasa tapi benar dia yakin bahwa kita itu ya tahu kebutuhan dia itu apa, mengerti kebutuhan dia itu apa. Karena jangan kita datang terus kita cerita, contoh ya, kita datang kita pikir oh ini bisnisnya ini misalnya kita bicara oh ini bisnisnya e-commerce, saya datang saya bawa peraturan e-commerce terus saya bicara ke kanan ke kiri peraturan, mungkin bukan isunya, bukan itu yang dihadapi. Bagaimana kita bisa punya keahlian untuk uncover issues, ya uncover issues-nya apa sih, apa yang membuat ini nih kalau kebetulan dia pimpinan CEO-nya atau orang-orang yang ada di C-levels-nya itu. Apa yang saat ini membuat orang ini nggak bisa, katakannya orang sering bilang nggak bisa tidur. Apa yang ada di benaknya yang sangat mengganggu saat ini. Dan kita masuk di poin-poin yang membuat mereka bilang, oh ya ini yang saya butuhkan. Solusi ini yang saya butuhkan untuk kebutuhan saya, untuk problem atau isu yang saya hadapi. Jadi memang kembali kalau menurut saya nggak ada sesuatu itu yang kita hari ini kita mulai jadi konsultan pajak langsung kita jadi ahli, nggak mungkin. Semua kita itu punya perjalanan. Jadi bagaimana tapi kita tahu ujungnya kita mau ngapain, purpose-nya apa. Nah, disitulah kemudian kita semua membangun, ya, membangun ilmu kita, ya kan, membangun keahlian kita, membangun keterampilan kita, termasuk keterampilan berkomunikasi. Baru bisa menjaring kalau kita ngerti, tapi ketika berkomunikasi kita, maaf kalau saya pakai kalimat kata-katanya apa ya, kata-katanya ataupun kalimatnya belepotan misalnya, maaf saya pakai kata-kata belepotan, saya nggak tahu itu bahasa Indonesia bukan ya, kayaknya bahasa pasar itu, ya kan? Si klien mungkin bingung, ya kan? Apa you konsultan mengerti isu yang saya hadapi? Apa kalian mengerti ya? Apa yang benar saya butuhkan? Kebutuhan saya apa? Itu dulu. Ketika kita tahu kebutuhannya apa, baru kita bisa memberikan ya opsi-opsi solusi yang pas terhadap kebutuhan tersebut. Saya pause dulu kali ya Pak ya. Ya jangan berarti cari klien itu nakut-nakutin klien, nanti nggak bisa tidur dia jantungnya yang kena. Yang penting apa masalahnya, bagaimana kita membantu supaya apa yang di pikiran mereka tuh, ketakutan mereka tuh kita jadikan jalan keluarnya dengan aturan yang ada. Jangan malah nakut-nakutin. Betul. Ini ada yang bertanya dari Pak Rizky Dharma, izin bertanya Pak Pur dan Bu Ai. Mohon tip bagi kita yang menjalankan profesi konsultan pajak dalam rangka menjaga integritas dalam tantangannya menghadapi otoritas pajak maupun wajib pajak. Jadi sisi integritasnya seperti apa gitu loh. Itu Bu. Baik, terima kasih ya Pak Rizky. Ya.
Pak Rizky. Jadi kalau menurut saya nggak ada tawar-menawar yang namanya integritas. Integritas itu dari hari pertama saya menjadi konsultan pajak sampai hari ini saya tetap mempertahankan hal tersebut sebagai nilai-nilai yang tidak bisa dikompromikan. Ya, jadi memang kalau saya sedikit cerita mungkin waktu saya mulai di PwC saya masih ingat sekali. Ya, ketika saya mulai berkarir di PwC, ya monggo ya saya terbuka dalam hal ini, jujur apa adanya ya. Jadi waktu masuk langsung saya tiap kali di dalam meeting mingguan, pimpinan kami ya selalu menekankan bahwa yang namanya konsultan pajak ya tidak boleh sama sekali memfasilitasi apapun yang bentuknya bukan kepentingan yang teknis perpajakan. Jadi kalau ada yang itu waktu itu bahasanya gamblang. Kalau ada yang melakukan hanya cuman memberikan tips misalnya, tips saja uang tips saja ya kan kepada pegawai pajak, silakan keluar dan tidak tidak lagi di organisasi ini. Kurang lebih begitu. Ya, jadi dari day one kita terus selalu diingatkan lakukan yang pas sehingga walaupun kita bicara mengenai bahwa tidak gampang, ya tidak gampang dalam artian baik dari apalagi saya memulai karir bukan sekarang kita bicara mengenai segala macam lebih transparan. Ya kita bicara ya kan 20 tahun lebih yang lalu bisa bayangkan kan, ya kan bahwa banyak hal yang mungkin masih ada hal-hal yang kalau kita tidak menjaga integritas kita secara utuh, kemungkinan ya kan akan kita bicara wah hilang bisnis nih, wah klien nggak mau nih pakai kita. Tapi waktu itu kita selalu diajarkan kalau memang kita membangun keahlian yang pas, kita melakukan yang pas, yang namanya rezeki nggak kemana-mana, pasti. Jadi kita pertahankan dan saya sebagai salah satu partner yang bisa mengatakan bahwa saya bangga karena saya menjaga integritas tersebut secara utuh. Ya, saya menjawab nggak ya tadi ya Pak? Iya jawab itu Bu. Jadi itu kan jadi masalah ya. Kalau waktu zaman kuda gigit besi itu kan macam-macam ceritanya ya. Waktu zaman reformasi ini udah nggak bisa. Jadi hati-hati teman-teman ya kalau sempat nanti ada ancaman hukumannya udah di atas 5 tahun itu izinnya dicabut. Jadi profesi kita ini kan seumur hidup ya. Jadi kalau sempat dicabut izinnya seumur hidup udah nggak bisa jadi konsultan pajak lagi, mau ngomong apa juga nggak bisa, dan trust itu udah hilang, nggak ada kepercayaan orang, pada lari semua klien itu. Ya. Jadi tadi saya izin Pak Pur, tadi kan saya katakan bahwa build the trust itu sangat penting. Ya, kalau kita build the trust hanya di luar, tapi di dalam misalnya ya rekan kerja kita tahu juga kita kok kita melakukan itu juga nggak akan bisa sustain, pasti nggak akan sustainable. Jadi memang itu harus utuh dijaga. Harus berani mengatakan tidak, jangan nggak ada yang abu-abu ya Bu ya. Betul. Untuk masalah masalah integritas ini nggak ada yang abu-abu. Jadi di profesi apapun ada etik ya, ada yang melanggar etik, ada yang melanggar hukum. Kalau etika mungkin asosiasi cuma yang akan mengenakan, tapi kalau udah pidana itu udah nggak ada cerita, berhadapan dengan negara kita. Ini Bu, kebetulan ada dari dari judul kita ya, jasa-jasa apa saja yang bisa. Jadi kadang-kadang kan konsultan pajak terutama yang baru-baru ini kan biasanya biasanya kan ngisi SPT, jadi kuasa gitu ya. Arahnya ke depan tuh seperti apa, jasa-jasa yang dapat diberikan, dan arahnya ke depan seperti apa untuk domestic tax maupun international tax. Mungkin itu Bu, termasuk pertanyaan saya. Baik. Jadi kalau saya melihat bahwa kita
tentunya jasa-jasa yang seperti apa, menurut saya salah satu cukup banyak ya. Jasa compliance itu menurut saya akan terus dibutuhkan, apalagi dengan adanya core tax system ya, apalagi dengan adanya digitalisasi ya, sehingga ketika kita bicara mengenai tax compliance yang kita kaitkan dengan proses otomasi dan proses yang menggunakan teknologi, itu akan menjadi satu area yang mestinya ya kan itu akan berkembang dengan cepat ya. Kemudian area kedua adalah jadi tadi compliance, tapi compliance secara luas ya dikaitkan dengan teknologi ya. Kedua juga kita bicara mengenai praktek-praktek yang namanya transfer pricing tetap menjadi fokus utama dari salah satu fokus utama dari di pihak otoritas pajak ya. Jadi kalau kita bicara mengenai kalau itu menjadi fokus perhatian dari otoritas pajak bukan hanya di Indonesia ya, tapi juga di negara-negara lainnya ya di seluruh dunia ya, hampir di seluruh dunia kecuali negara-negara yang memang sangat rileks ya. Jadi kita bicara mengenai itu tetap menjadi salah satu area yang mestinya ya sangat memberikan di peluang yang baik buat konsultan pajak ya. Kemudian tentunya area-area yang menyangkut mengenai adanya kepentingan reorganisasi perusahaan. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai dan juga reorganisasi termasuk ekspansi. Ya, kalau kita bicara growth, ya kita bicara juga perekonomian Indonesia yang juga memberikan tingkat growth yang kelihatannya saat ini sudah mengarah kepada recovering ya dan kedepannya mestinya menjadi semakin baik ya. Tentunya di jasa-jasa di area mengenai apakah itu adalah jasa merger ya berkaitan dengan proses merger ataupun akuisisi ataupun kita bicara IPO ya itu hal-hal yang juga mestinya di jenis-jenis jasa yang menjadi atau yang memberikan peluang yang baik. Kemudian saya bicara mengenai jasa-jasa yang berkaitan dengan people dan organisasi. Ya. Jadi kita bicara banyak sekali, ya kan orang-orang juga baik individu juga yang mereka juga growth ya di dalam kemudian di dalam mereka growth kemudian mereka juga membutuhkan jasa-jasa perpajakan ya termasuk organisasinya. Jadi di area people and organization mestinya juga menjadi area yang memberikan peluang. Ya. Kalau kita bicara mengenai defense, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai defense, tentunya berawal dari adanya tax dispute, ya kan. Saya lihat bahwa karena undang-undang perpajakan kita ataupun interpretasi terhadap undang-undang perpajakan maupun peraturan-peraturan pelaksanaan terkait seringkali masih terjadi multitafsir ya. Oleh karenanya ini juga menjadi salah satu area yang memberikan peluang ya bagaimana ya di para klien membutuhkan jasa pendampingan ataupun jasa konsultan untuk memberikan bantuan advis ya kan untuk bisa menyelesaikan permasalahan dispute atau tax dispute ya dan tentunya kalau kita bicara tax dispute itu bisa berarti jasa representasi, jasa advis dan macam-macam ya termasuk di tingkatnya juga macam-macam bisa di tingkat pemeriksaan pajak atau di tingkat keberatan atau di tingkat banding atau tingkat di Supreme Court ya ataupun kita bicara mengenai belakangan ini kan beberapa tahun belakangan ini mulai cukup sering kita melihat agreement baik yang unilateral maupun yang bilateral yaitu dalam konteksnya advance pricing agreement itu sudah dilaksanakan termasuk juga MAP. Jadi kurang lebih saya kira itu peluang-peluang ya kan yang mestinya tetap bisa memberikan di growth yang baik ya untuk para konsultan pajak. Pak Pur. Bu,
Jadi itu ya banyak peluang ya, ada bisa untuk merger acquisition, tax due diligence, compliance ya, termasuk advance pricing agreement, MLI ya, multilateral agreement dan macam-macam itu banyak. Jadi ilmu kita ini masih panjang lah. Jangan di awalnya aja, dalami sampai tuntas. Sekaligus bikin tim ya Bu ya. Jangan kerjain sendiri nanti masuk rumah sakit. Ya, jadi ada yang konsultan ini yang ngerjain sampai jam 2 malam, SPT itu ujung-ujungnya dikirim ke rumah sakit, Bu. Karena dia nggak bangun tim, bangun diri sendiri. Ya, jadi jangan bangun diri sendiri, bangun tim supaya apa ya, sustain ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Hasan Yusuf. Apa suka duka yang pernah Ibu rasakan dan yang paling berkesan selama Ibu bekerja sebagai seorang konsultan pajak? Boleh di-share mungkin ada tantangan terberat itu seperti apa? Tantangan terberat sebenarnya adalah mendidik. Mendidik. Mendidik orang. Kalau buat saya. Ya. Artinya bagaimana kita bisa ya mendidik dan juga tentunya kita bicara mengenai tantangan bahwa mengerti ya kan tim kita itu dengan pas sehingga kita bisa membangun tadi dalam kaitannya tadi membangun tim ya karena kita membangun tim itu berarti kita membangun keahlian mereka, kita membangun passion mereka, kita membangun ya kan di satu kita bicara mengenai teamwork yang baik ya. Jadi menurut saya itu tantangan yang lain-lain, tantangan mengenai kesulitan di dalam kita mencerna peraturan ataupun ketajaman bisnis dan lain-lain, itu sesuatu yang gampang dipelajari. Itu cuman kemauan kita mau belajar atau tidak. Tapi ketika kita berhubungan dengan orang lain, the people skill set menurut saya itu sesuatu yang kalau pengalaman saya sendiri itu nggak gampang. Ya. Dan kadang-kadang kita sudah membangun ya kita di tim kita misalnya kita fokus kepada 5 orang, kemudian ternyata 5 orang ini setelah beberapa tahun ya kita harapkan bisa menjadi nanti suatu saat menjadi partner ya bersama kita, nggak sabar langsung udah jalan dulu. Ketika memang belum sampai waktunya. Ya belum cukup matang untuk bisa menjadi seorang partner misalnya. Nah, itu menjadi tantangan saya. Kalau yang lainnya kira lebih banyak sukanya daripada dukanya. Yang lainnya itu menurut saya biasa-biasa aja dalam artian ya banyak sukanya jadi saya suka gitu aja. Lebih banyak cuannya ya, Bu. Cuannya tentu pasti ada ya kan. Iya. Jadi gini ya, jadi kalau kita sebagai profesional ini harus kayak gelas kosong, jangan merasa penuh, ya. Lifelong learning. Jadi ini profesi seumur hidup, dijaga nama baik profesi, dijaga nama baik kita. Tapi kalau udah merasa hebat, ngomong kemana-mana paling hebat itu udah nggak ada, itu ilmunya udah mentok itu mah. Itu kira-kira ya Bu ya. Jadi saya boleh tambahkan ya Pak. Ya Bu, ya Bu. Jadi saya selalu sampaikan juga ke rekan-rekan saya, ya kan tim saya, ya saya kritisi. Kalau misalnya kita itu kan kita tentunya dengan perusahaan yang cukup jumlah pegawai cukup besar dan lain-lain, tentunya kita sudah punya satu sistem ya. Misalnya kalau peraturan baru terbit. Kemudian ada tim kita yang kemudian menggodok dan kemudian kita membuat paparan. Gitu ya Pak ya. Jadi kita melihat, saya memperhatikan observasi saya terhadap generasi-generasi yang lebih muda ya. Seringkali mengambil jalan pintas. Jadi yang dibaca adalah hanya rangkumannya, ringkasannya. Ya. Jadi belajarnya itu adalah bukan belajar membaca peraturannya pun nggak dibaca itu peraturan. Kadang saya cek. Ya, jadi kalau saya diskusi, saya tanya, oke, ini dampaknya atau implikasinya terhadap case ini apa misalnya.
Kemudian oh ya ini seperti ini. Kemudian saya tanya gimana acuan acuan hukumnya di mana? Mana peraturannya? Peraturannya memangnya bicara apa? Mulai gelagapan. Kadang seperti itu. Ketika ada skenario-skenario yang sudah terjadi seperti itu, saya biasanya tegur bahwa nggak bisa ya kita itu menjadi konsultan yang baik kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak terus-terusan rajin membaca. Kita cuma membaca rangkuman orang lain. Kemudian yang lebih kadang pula yang lebih apa ya juga terenyuh, membuat saya terenyuh. Ketika misalnya ada cuma, iya saya belum baca peraturannya, cuma kata orang pajak begini, kata petugas pajak begini. Loh, kata kamu apa? Kamu baca atau tidak? Belum. Ya udah, kalau belum baca dulu. Jangan jadi konsultan pajak kalau belum baca. Kurang lebih gitu. Ya, jadi saya kira memang belajar terus itu. Tapi itu sebenarnya suatu hal yang sangat menyenangkan. Dan ketika kita belajar seperti itu, kita juga bisa berkontribusi lebih banyak. Bukan hanya untuk organisasi kita cari cuan, tapi kita juga bisa memberikan masukan-masukan kita, baik melalui Kamar Dagang Industri, ataupun melalui forum-forum tertentu, untuk menjadi masukan juga kepada pihak otoritas pajak sebagai mitra kita. Itu kan kita mitra pajak, toh, mitra kantor pajak. Harusnya kita juga berkontribusi dalam hal itu. Ya. Ya, jadi kalau biasanya kayak bikin undang-undang kan ada kajian ilmiahnya. Jadi dasar makanya undang-undang itu timbul kenapa, itu yang harus kita paham. Jangan undang-undangnya aja dibaca nanti interpretasinya bisa macam-macam. Yeah. Jadi dasar makanya terbit undang-undang itu landasannya apa. Yang kedua juga saya pernah dengar bahwa di KAP yang di konsultan pajak yang besar-besar kadang-kadang untuk sidang itu mereka membuat moot court dulu, seolah-olah sidang beneran gitu ya. Jadi adu argumen dulu, ini kenapa pasal ini, apa PMK ini, kenapa timbulnya. Inilah yang membuat ilmunya nambah terus ya, dan bisa untuk menghadapi sidang di pengadilan pajak, termasuk di pemeriksaan. Ya, ada pertanyaan dari Pak Yohanes Setiawan malam, mohon berbagi tips bagaimana memilah-milah ruang lingkup jasa konsultan pajak di surat perikatan kerja, misalnya tax review atau accounting service, apakah dapat digabung atau tidak. Dan juga bagaimana kiat-kiat menentukan tarif atau fee ya. Nah, itu saya mungkin Bu Ai yang bisa ngomong semua. Kiat-kiat menentukan fee selain service hour-nya apa yang kita jadikan patokan, Bu. Silakan, Bu. Saya kira kalau kemudian jenis jasa yang bermacam-macam, apakah kita mau bundle atau kita mau satu persatu, itu tergantung kepentingan ataupun kebutuhan klien. Ya, tentunya kalau kita bicara di mana kita taruh fee kita, menurut saya kembali kepada masalah apakah kita meng-create value yang di tingkat berapa menurut kita. Contoh, ya kalau kita melakukan hal-hal yang sifatnya administratif, hal-hal yang sifatnya itu adalah bisa dilakukan sebenarnya dengan mudah oleh orang lain, ya dengan juga mungkin oleh pegawai dari klien kita, ya. Nah, tentunya kalau kita bicara hal yang sifatnya administratif, hal-hal yang sifatnya rutinitas, hal-hal yang tidak ada kompleksitas, ya kan, tentunya kita juga harus memikirkan berarti value-nya tidak besar. Kalau value-nya nggak besar, ya tentunya, ya kan. Untuk supaya klien kita tetap bisa mempertahankan kita sebagai konsultan, ya tentunya kita nggak bisa charge-nya dengan mahal. Ya kita sering sekali kok juga Big Four nggak pakai juga yang charge out rate, ya hourly rate nggak pakai itu. Tergantung, ada yang memakai itu, ada juga yang enggak. Tergantung dari ya kliennya juga. Ya, jadi kalau memang klien-klien tertentu itu ya punya keunikan bahwa oke, saya akan minta jasa dari konsultan, itu jasa konsultan ya, misalnya dalam hal ini saya misalnya, tapi ini loh ya ada kurang lebih ada kita bicara mengenai koridor-koridornya. Jadi itu yang kita harus pahami ya.
Sebenarnya gampang aja. Setiap orang kalau mengeluarkan uang, ya kan, tentu dia melihat apakah ada return dari cost yang saya keluarkan. Apa imbalan yang ke sayanya kalau saya memberikan imbalan jasa dalam bentuk fee 1 juta, ya kan? Yang saya dapat dari Anda sebagai konsultan apa? Kalau yang saya bayar 1 juta tapi yang saya terima ya sebegini aja. Ini Mas, kasarnya gitu ya. Misalnya 100.000 juga mestinya sudah bisa, ya kan? Sudah ada yang bisa memberikan jasa yang sama dengan 100.000. Terus kita bicara ya itu. Kita bicara value apa yang kita berikan. Dan itu competitiveness pasti ada di situ. Ya, ada faktor kompetisi di situ kan. Kasarnya ya, kalau memang di sini saya memberikan jasa tersebut, klien saya harus membayar 50 juta. Kemudian kalau misalnya Pak Sahata memberikan jasa tersebut, Pak Sahata sama dengan kualitas yang sama memberikannya dengan tarif misalnya cuma 20 juta, yang buat apa dia membayar ke saya? Jadi kita kembali lagi itu prinsip yang saya bilang, balik lagi pada prinsip di apa ya namanya ekonomi yang dasar sekali kok itu. Cost benefit lah ya Bu ya. Betul. Jadi ada juga pertanyaan dari Bu Rini tapi hampir sama ini ya. Strategi menetapkan biaya ada dari Pak Berry ya. Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat di dalamnya terdapat big data dan artificial intelligence yang faktanya memberikan perubahan yang cukup destruktif, merusaklah bagi lapangan pekerjaan manusia. Apakah hal tersebut dapat mengancam pekerjaan tech consultant? Menurut saya justru memberikan peluang. Justru kalau kita bicara mengenai adanya teknologi, proses otomasi, proses yang menggunakan robotik, kita bisa melihatnya tentu dengan sentimen melihatnya, wah ini akan mengambil kerjaan ya kan dari cukup banyak di apa namanya labor force ya, dari adanya tenaga kerja. Tapi justru yang kita harus lakukan bagaimana kita meningkatkan kemampuan dari orang-orang ya yang ada, tim kita ya, justru untuk bisa fokus pada hal-hal yang sifatnya justru tidak kritikal, tidak administratif, tapi membiarkan teknologi membantu sehingga mereka bisa berpikir lebih strategi, bisa membangun kemampuannya dengan lebih baik. Ya, seringkali proses rutin, contoh ya, bikin rekonsiliasi aja berjam-jam, berminggu-minggu. Apa yang mau dicapai? Coba keahlian apa? Kalau menurut saya itu harus ada apa namanya terobosan untuk supaya ya kan meningkatkan ya keahlian dari orang-orang kita ya dengan aspek-aspek yang lebih teknis, yang lebih baik, yang lebih berbobot sehingga hal-hal yang bisa dilakukan oleh teknologi biar teknologi yang melakukan. Ya, memakai RPA, ya kan memakai apa automation tools seperti Alteryx, silakan. Ya, itu justru harus artinya gini, kalau kita tetap mau membuat di bisnis kita itu tetap relevan, ya. Kita itu mesti ikut perkembangan zaman. Kalau semua masih dilakukan secara ya manual tanpa adanya teknologi, ya cuma karena sekedar ketakutan, wah nanti semua udah dikerjakan teknologi, hilang itu orang-orang itu artinya tidak ada lagi mata pencaharian. Justru salah menurut saya. Justru bagaimana kita memacu kalau kita sudah menjadi pimpinan, lakukan hal yang tepat untuk upskilling the team. Tapi kalau kita kebetulan belum jadi pimpinan, ya ingatkan pimpinan kita bahwa ini kita tidak mau misalnya mengambil contoh dulu kita bicara mengenai Nokia, ya kan? Bagaimana Nokia yang zaman ya kebetulan mungkin rekan-rekan yang masih muda sini belum paham kali ketika saya bicara Nokia. Jadi waktu zaman saya itu saya punya phone Nokia yang terkenal itu, saya lupa tuh tipe yang mana itu. Semua orang tahu Nokia. Tapi hari ini kalau dicari Nokia sudah tidak ada. Karena ya kan kita bicara bagaimana kita bisa tetap mengikuti perkembangan zaman, ya kita lihat apa yang menjadi kebutuhan, kita antisipasi dan kita sendiri berbenah diri untuk bisa menjadi ya untuk bisa menyiapkan diri bahkan untuk berkontribusi di sana. Ya,
kalau kita mau jadi orang sukses, ya kan, tentunya itu, ya kan, kita itu bicara mengenai siapapun yang melakukan duluan itu yang bisa, ya kan, mendapatkan keuntungan lebih cepat. Kita bukan jadi follower jadinya, ya kan. Baik, Pak Pur. Ya Bu, ini Bu ada yang bertanya Bu. Itu kan ada beberapa konsultan pajak ya. Mereka itu kan punya afiliasi internasional. Itu seberapa bermanfaat afiliasi internasional itu bagi kantor konsultan pajak. Jadi bisa saja mungkin di Amerikanya yang megang mungkin konsultan pajak itu afiliasi kita. Jadi ya yang di Indonesia berarti kan dia pengen karena standar kerjanya sama ya pasti dia pakai afiliasinya yang ada di Indonesia. Seperti apa dalam prakteknya benefitnya Bu bagi konsultan pajak yang di Indonesia kalau dia menggunakan afiliasi internasional? Silakan Bu. Benefitnya banyak ya. Kita bicara mengenai wawasan internasional, ya kita bicara mengenai best practice, ya kita bicara mengenai bukan hanya dari itu kliennya kemudian akan jadi klien saya, nggak melulu ya karena zaman di mana dulu kalau satu perusahaan multinasional, grup multinasional misalkan di Amerika menggunakan misalnya kebetulan salah satu Big Four, kebetulan PwC misalnya, kemudian tidak melulu harus juga di Indonesia pakai PwC kalau individual konsultannya nggak bagus, ya. Dan cukup lazim saya lihat memakai multi service provider zaman sekarang, ya bahwa di sananya pakai, di sana mungkin di ini pakai yang lain. Jadi saya nggak heran melihat hal tersebut, ya. Tapi kalau kita baca manfaatnya apa? Manfaatnya adalah memang kita mendapatkan akses pengetahuan dan beberapa tren-tren bisnis tertentu mungkin lebih cepat, ya karena kan terjadi sharing-sharing tertentu, ya kan yang secara rutin pastinya ada, ya. Dan kita bicara mengenai bahwa best practice itu biasanya di-share bukan hanya di negara tersebut kan. Kemudian kita sendiri pun sebagai misalnya negara yang menjadi anggota dari perkumpulan tersebut, kita ingin tahu apa aja best practice yang baik, yang cocok dengan bisa diterapkan di negara kita. Nggak semua tentunya, ya apa yang cocok ya kita pakai. Jadi banyak benefitnya menurut saya. Ya, khususnya kalau kita bicara mengenai bahwa perkembangan di teknologi dan lain-lain. Umumnya teknologi datang nggak datang, artinya apalagi kita bicara mengenai teknologi tertentu ya, itu datang duluan di negara-negara lain. Di situ kita bisa lebih cepat. Ya. Kemudian juga salah satu manfaatnya, misal ya kan di negara di Amerikanya ya sudah ada misalnya. Kita bicara teknologi lah, misalnya teknologi yang sudah dipakai adalah X. Ya tentunya itu kan menjadi meng-create satu best practice ya. Nah, bahwa karena mereka sudah akses, seringkali perusahaan yang mempunyai teknologi tersebut, ya kan, memberikan akses kepada ya kan perusahaan afiliasi, ya kita bilang di mana kita perusahaan di mana menjadi member yang sama di dalam perkumpulan yang sama gitu kan. Tapi karena di sana sudah menjadi anggota, di sana sudah pakai, kita kemungkinan bisa gampang juga sebagai anggota diberikan akses untuk memakai teknologi tersebut. Suara saya bisa didengar, Pak? Ya, udah Bu. Tadi sempat hilang sebentar. Ya. Jadi mungkin misalnya ada masalah blockchain, masalah metaverse, masalah cryptocurrency dan segala macam, mungkin lebih tahulah yang punya afiliasi karena udah kejadian di negara-negara wilayah afiliasi mereka. Jadi ini yang lebih dari banding kalau kita tidak punya afiliasi internasional, apalagi yang terkait dengan ini supaya kita lebih tahu duluan gitu ya. Tapi memang terjadinya kalau misalnya di suatu Big Four gitu ya, dia mengaudit
Jadi divisi perpajakannya juga melakukan jasa perpajakan tuh bisa menjadi konflik of interest. Ya Bu ya. Betul nggak Bu Aicing? Bahwa menjadi konflik of interest dalam artian pekerjaan yang menyangkut Indonesia dikerjakan oleh mereka, begitu Pak? Enggak, Maksudnya jadi misalnya partner dari satu Big Four melakukan audit suatu grup perusahaan, tetapi konsultan pajaknya juga dari grup mereka. Itu kan jadi apa, konflik of interest. Biasanya dibagilah ini betul, serahin ke orang lain lah, jangan nanti betul. terpengaruh opini auditnya gitu ya. Betul, sangat betul Pak. Karena itu akan kita bicara mengenai impair independence kita. Iya, pasti Iya. ke-impair jadi. Betul. Jadi memang biasanya terjadi segregasi dalam artian untuk kalau kita sebagai auditornya kemungkinan kita tidak memberikan jasa perpajakannya. Ya. Kebetulan ada yang japri saya Bu. Ya. Bagaimana kita menjadi konsultan pajak ini di global Bu. Jadi misalnya ini suatu perusahaan Indonesia mau invest di China atau di Vietnam lah. Dia minta advice kita bagaimana supaya kita bisa diakui bahwa kita mempunyai kompetensi juga atas perpajakan Vietnam. Cara yang biasa dilakukan kalau di perusahaan konsultan pajak afiliasi internasional itu seperti apa, Bu? Kalau kita biasanya kita menghargai bahwa ilmu mengenai undang-undang perpajakan Indonesia yang paling mengerti adalah kita. Ya. Kan sama aja ya Pak ya. Ya, ya. Artinya misalnya gitu kan ada kolega di Singapura ya kan kebetulan mau berinvestasi di Indonesia ya kan dalam artian kliennya mau melakukan investasi di Indonesia. Tentunya yang paham mengenai seluk-beluk Indonesia baik hukum perpajakannya ya kan atau ya labor regulation-nya ya undang-undang PT-nya dan lain-lain adalah kita. Walaupun tentu aja kalau secara normatif, secara di pembacaan aja peraturan mungkin aja orang asing juga bisa punya kemampuan yang baik. Tapi nggak ada yang menurut saya tuh yang mestinya lebih piawai dalam hal tersebut ya, itu mestinya adalah konsultan Indonesia. Sama prinsip yang sama harus diterapkan. Ketika ada yang mau berinvestasi di China, walaupun saya bisa baca mengenai secara high levelnya kurang lebih tahu sistem perpajakan di sana misalnya ya, tapi saya tentunya harus memanage resikonya kalau saya memberikan jasa tersebut kalau salah memberikan advice itu bisa konsekuensinya itu bisa sangat atau dampaknya itu bisa sangat besar dan itu bisa detrimental ya Pak ya, bisa sangat creating damage ya. Dan oleh karenanya biasanya kita akan mengambil prinsip yang paling aman ya kan, dan masing-masing itu biasanya menghormati bahwa ada yang ahlinya di negara yang bersangkutan. Ya, jadi tidak berani juga saya memberikan, kalau saya memberikan advice, oh ya mengenai China saya ahlinya, saya nggak akan, tapi saya akan bekerja sama. Oh, join team ya Bu, join team berarti ya Bu, join team berarti ya Bu ya. Iya. Kita akan sama-sama artinya bilang sama kliennya kalian perlu ya kan melakukan diskusinya dengan pihak baik yang di China-nya dan juga yang di Indonesia-nya. Jadi kita melihatnya justru bisa secara holistik. Karena jangan sampai cuma mendapat advice mengenai contohnya, oh ya investasi di sana aja. Kemudian yang penting tahu mengenai dampaknya misalkan salah satu dampak perpajakannya di sana, resiko perpajakannya apa, compliance-nya gimana. Tapi lupa misalnya gara-gara itu akan terjadi CFC rule. Iya. Yang CFC rule-nya kemungkinan impact-nya di Indonesia. Iya. Itu kan satu hal yang justru mesti ada ya tim yang bekerja sama. Ya. Jadi sebenarnya balik kepada prinsip yang sederhana Pak. Kita itu memberikan advice sesuai dengan ya kan ruang lingkup keahlian kita. Jangan melebihi itu ya, karena harapan dapat cuan nanti kita nggak terlalu dalam diambil aja kerjaan itu malah merusak nanti. Akhirnya dampaknya
Karena duitnya ini biasanya kalau antar negara duitnya kan nggak kecil kan, Ya. pasti besar lah kalau investasi. Relatif Pak ya. Iya relatif Bukan. ya. Iya, betul. Ya, jadi Ada semuanya itu ya, silakan. ada pertanyaan juga dari Pak Hen ini. Bagaimana menyikapi dasar hukum yang mengatur tentang profesi konsultan pajak belum diatur dengan undang-undang? Dan bagaimana cara mendapatkan klien nasional maupun internasional bagi pemula yang belum dikenal pengusaha atau pebisnis? Gimana caranya supaya dapat klien? Mengenalkan diri lah. Yang pemula nih Bu, dia udah misalnya dia udah dapat C, tapi dia baru jadi konsultan pajak, gitu kan? Tapi kalau udah punya branding kan lebih gampang sebetulnya ya. Tapi kalau kita belum punya brand, nah itu kan bagaimana menapak satu-satu itu. Nah itu Bu, silakan Bu. Saya kira apa yang saya sampaikan tadi memang itu realistis Pak ya. Menurut saya bisnis apapun, mau konsultan ataupun mau jualan barang, mau jualan kopi pun, minuman kopi pun, ya semuanya itu harus kita tapaki satu plus ini, ada tangganya Pak. Ya, jadi gitu kita ya kalau memang dalam konteks konsultan pajak ya baru lulus brevet C, belum ada pengalaman, ya harus kerja dulu menurut saya. Kalau menurut saya Pak ya, punya brevet C bukan berarti langsung saya buka sendiri aja sih. Menurut saya sih Pak ya, mungkin belajar dulu. Sudah banyak kok kantor konsultan pajak yang bagus-bagus, belajar dulu ya. Ini yang muda-muda kan. Iya. Belajar itu berarti ya memang ada pengorbanan waktu dan segala macam. Mungkin masuk, aduh kok gajinya kecil sekian misalnya, ya kan? Semua yang kerja itu pemula biasanya gajinya nggak besar. Waktu kerjanya panjang. Tapi di situ ya itu investasi. Kalau dulu saya kerja di kantor akuntan kan gajinya kecil Bu. Tapi di luar saya ngerjain SPT orang banyak Bu, sama laporan keuangan. Ilmunya dapat di sana tapi dipakai side job kan bisa. Apalagi pajak ini kan luas apanya ya. Wajib pajak itu ada 19 juta di Indonesia kan. Itu 3,7 juta tuh badan. Jumlah konsultan pajak paling 6 ribuan lah. Ya nggak cukup sebetulnya. Bagaimana kita mengenalkan diri. Kayak jadi pembicara atau moderator ya Bu ya. Atau hadir di acara-acara Kadin, Apindo, asosiasi atau apapun. Ini Bu, ada pertanyaan dari konsultan pajak juga senior nih Pak Joseph, ini pernah jadi ketua IPI Jakarta Utara kalau nggak salah. Bapak Joseph Limano. Malam Pak Pur dan Bu Ai, mau nanya Bu, bagaimana cara bikin surat perjanjian kerja yang baik dengan klien? Jadi mungkin disclaimer-nya untuk melindungi kita itu seperti apa Bu? Jangan nanti seolah-olah kita yang bertanggung jawab sudahnya ya, apalagi mau tanda tangani surat banding, surat segala macam. Nah ini disclaimer-nya seperti apa untuk melindungi diri kita Bu? Silakan Bu Ai. Kalau saya praktis aja Pak, saya kebetulan bukan ahli hukum. Ya. Kita mengerti lah, bisa membaca ya Pak ya, tapi saya bukan seorang yang ahli hukum di dalam konteks membuat kontrak, bisa kontrak perjanjian. Saya praktis aja, saya ada ahlinya. Saya pasti pakai seorang ahli. Apakah itu ahli yang ada di internal kita, in-house kita, atau ahli yang ada di eksternal. Ya, konsultan hukum yang harus kita juga, ya artinya yang menjadi rekanan kita juga. Dan kita membayar fee, lebih baik kita bayar fee untuk bisa kita membuat klausul di disclaimer yang pas untuk kontrak perjanjian kita dengan klien kita. Ya. Bagaimana ya kalau menurut saya ya begini sangat kurang realistis kalau kita mengambil satu posisi seolah-olah kita bisa, seolah-olah kita tahu, kecuali kita umumnya kita lihat dari orang lain bikin kayak gini, oh ini cukup nggak? Bisa aja kita analisa, boleh aja. Cuman kalau kita bicara kontrak perjanjian dengan pihak yang besar, apalagi sebaiknya kita juga ada aspek hukumnya yang dilihat bisa. Disclaimer-nya seperti apa itu biasanya. Kalau saya semuanya itu udah dilihat oleh ahli hukum Pak. Oh iya. Jadi itu kekurangannya kalau kita buka konsultan pajak sendiri nggak ada afiliasi dengan hukum ya, nanti bikin
tax due diligence ternyata SKP-nya terbit gede daripada tax due diligence. Bisa Betul. dituntut nanti. Jadi Betul. bagaimana kita menyikapi bahwa itu artinya kita memberikan pendapat terbaik lah sesuai keahlian kita. Tapi kan bukan menjamin ya semua itu akan terjadi. Ya bisa aja hitungan kita cuma kalau tax due diligence itu misalnya 10 miliar. Ternyata SKP-nya 50 miliar kan. Bisa dituntut kalau kita tidak hati-hati dalam membuat perjanjian ya Bu ya. Makanya itu teman-teman yang punya afiliasi dengan lawyer, apalagi di PwC kan saya tahu tuh ada afiliasi law firm-nya ya. Itu Iya. akan lebih memudahkan. Ini ada Betul. pertanyaan mungkin yang terakhir dari Pak Hen atau ada yang lain. Bagaimana menyikapi petugas pajak yang menghasut atau menyarankan tidak perlu gunakan jasa konsultan pajak? Kan banyak terjadi, ngapain kamu pakai konsultan pajak nih? Kita aja lah. Iya. Kalau saya menyikapinya ya bahwa kembali hubungan baik yang kita jalin dengan wajib pajak, dengan klien kita. Ya, kalau kita sudah membangun trust dengan klien kita, menurut pengalaman atau berdasarkan pengalaman kami, walaupun kantor pajak mengatakan nggak usah lah, ini gini kita bisa kok ini ngapain ini konsultan memperlambat justru ya kan proses kerjanya misalnya. Ada aja komentar itu, tapi tidak sering kalau ini ya, tapi pernah saya dengar. Tapi balik kepada tadi prinsip dasar. Kalau kita membangun hubungan kerja dengan klien, kita membangunnya based on trust kan. Kalau sudah ada elemen trust tersebut, apapun yang disampaikan oleh orang lain mestinya termasuk otoritas pajak. Kalau mereka melihatnya bahwa ada kebutuhan, di mana kebutuhan itu membutuhkan seorang ahli seperti kita, ya, dan kita benar-benar dirasakan bantuan kita itu bermanfaat dan memberikan nilai tambah, pasti dia akan tetap pakai kita. Caranya gimana? Ya itu tentunya bisa dipikirkan, apakah dimodifikasi dengan cara tertentu supaya orang kebetulan misalnya petugas pajaknya tidak suka dengan individual konsultannya misalnya, karena terjadi juga kan Pak, Iya. individual konsultannya juga terlalu galak, datang ya kan ke situ untuk ngajak perang, ya misalnya, ya kan. Jadi kalau saya lihat bahwa itu ya apa namanya, kalau memang dari petugas pajaknya itu memang memberikan semacam apa ya intimidasi kalau sampai ke sana gitu kan, kalau memang ada gitu kan. Nah itu sih ya sebagai konsultan pajak juga nggak ada salahnya kalau memang ada kesempatan untuk menyampaikan kepada pihak di apa namanya otoritas pajak. Selama ini sih saya Pak kebetulan saya harus mengatakan bahwa ya saya rasa sepanjang karir saya ya Pak ya, saya mungkin hanya pernah satu kali dengar hal itu. Bahwa ketika ketika petugas pajak mengatakan udah jangan pakai ini ada. Tapi ya saya sikapi dengan cara yang sangat positif saja, ya kan? Kita juga sampaikan kepada klien apa yang kita bisa lakukan, ya. Bantuan-bantuan apa yang akan membantu klien untuk bisa ya justru menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, kalau misalkan kliennya kemudian lebih percaya bahwa oke, daripada nanti menambah problem ya atau isu dengan kantor pajak lebih baik nggak usah pakailah, itu juga nggak apa-apa. Kita harus juga hormati, kita harus respect ya Pak ya. Ini itu adalah keputusan diambil oleh klien kita, ya tentunya klien kita pasti punya alasan. Tapi yang mudah-mudahan hubungan baik kita dengan klien itu jangan rusak gitu kan. Ya, harus kita pelihara. Ya, jadi kalau saya melihatnya seperti itu, Bu. Artinya kita jangan secara personal beradu sama mereka. Jadi kalau itu tergantung kan pengalaman sebetulnya, soft skill kita, psikologis, memahami psikologis orang itu seperti apa. Kalau gini tampangnya, ini begini cara menghadapinya. Kalau galak, begini cara menghadapinya. Tetapi jangan sampai menghina. Karena bagaimanapun petugas pajak itu petugas negara ya. Petugas negara atau prajurit sama jenderal sama aja.
yang kita hadapi merah putih. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Jadi kalau memang dia nggak setuju ya tolak aja pemeriksaannya, di keberatan kita berjuang lagi. Kalau nggak Ya. dibanding kita berjuang lagi, nggak usah dipaksakan harus maki-maki, apalagi udah menjurus ke individual. Nanti bosnya marah, kepala kantornya ini udah menyerang individual. Baiklah Bu Aicing, ini kebetulan pertanyaan udah nggak ada ya, tapi secara prinsip itu banyak sekali yang kita dapat ya. Bagaimana bersikap, karena Bu Aicing kan udah sangat senior lah di kantor konsultan pajak ya. Udah menghadapi berbagai. Mungkin saya berikan kesempatan untuk closing statement seperti apa Bu Aicing bagi teman-teman, bagi kita-kita ini bagaimana closing statement, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana meningkatkan kompetensi diri, menapak tangga satu-satu, jangan main loncat-loncat gitu ya. Jadi jangan berharap baru berkarir udah mau megang multinasional, yang nggak mungkin dong. Silakan Bu. Saya simple aja. Buat saya closing statement saya, kerja itu ibadah. Ya. Jadi kalau kita itu kerja itu dapat kerjaan itu ya harus kita syukuri. Ya, dan harus kita ya jadikan itu untuk lebih meningkatkan kemampuan kita. Sehingga kita bisa memaksimalkan ya potensi kita untuk kita bisa lebih berguna. Ya, berguna apa? Berguna untuk juga baik terhadap perusahaan di mana kita berada, juga pada para stakeholders kita. Jadi ada sumbangsi yang kita berikan. Termasuk kalau kita maju, ya kita create growth, kita tuh create employment. Kalau buat saya melihatnya. Ketika kita membangun juga keterampilan orang, ada tim kita, ya. Kita membangun orang-orang kita membangun berarti organisasi kita semakin besar. Itu sebenarnya sumbangsi kita juga terhadap perekonomian negara. Ya. Jadi balik lagi dengan semangat merah putih kita, ya kita semua ini negara kita ini membutuhkan orang-orang yang seperti kita ini, ya untuk bisa melakukan yang terbaik, ya. Dan tentunya melakukan terbaik itu sesuai keahlian kita dan menyumbangkan itu ya untuk kepentingan negara akhirnya. Karena apa yang kita lakukan secara langsung dan tidak langsung itu membangun perekonomian negara kita ini. Supaya mudah-mudahan kita bisa keluar dari middle income trap ya. Ya itu yang kita harapkan semua. Ya, karena kalau kita melihatnya, saya wawasannya melihat bahwa ya negara kita itu punya potensi yang luar biasa. Ya potensi sumber alam, ya sumber daya alam yang luar biasa. Ini sumber daya manusianya itu yang harus kita ambil fokuskan untuk benar-benar kita bisa maju sehingga kita bisa mencapai Indonesia maju. Ya, semangat Pak. Ya terima kasih Bu Ai. Ya tanpa terasa udah mendekati 8:30 jam 9 ya. Terima kasih kehadirannya Bu Ai. Jangan jangan ragu-ragu kalau kita minta dari IKPI Jaksel nanti ya tampil lagi. Nanti jangan mundur dulu, penutupan oleh Pak Sata, nanti kita foto bersama dulu sebagai kenang-kenangan. Makasih Bu Ai, salam sehat ya sama teman-teman, sama Pak Edi Rintis juga, Pak Johan kawan-kawan baik saya, sama Pak Irwan juga teman baik saya. Pak Sata silakan itu sama-sama. Baik, makasih Pak Pur. Makasih Bu Aicing atas sharingnya. Mudah-mudahan teman-teman dan konsultan pajak maupun peserta umum maupun dari profesi lain yang ikut join dalam sharing session ini mendapatkan manfaat dan bisa melaksanakannya dalam menjalankan karir kita sebagai konsultan pajak maupun dalam profesi lain. Sangat membantu sekali. Dan memang kita dari Jakarta Selatan akan selalu dengan Pak Pur yang ada sekarang di bagian PPL ini akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, pembicara-pembicara terbaik yang ada di menjadi anggota di IKPI Jakarta Selatan. Dan kami berharap bahwa semua ini bisa menambah wawasan kita
baik baik yang memberikan pun tetap menambah wawasan karena memang ini sharing dan bisa juga mendapat masukan. Mudah-mudahan acara ini terus berlanjut dan kami percaya, saya sebagai Sekretaris IKPI Jakarta Selatan percaya kepada Pak Pur yang sudah merancang acara ini dari tahun 2020. Mudah-mudahan nanti dengan berakhirnya COVID, kita berharap berakhir secepatnya, kita bisa bertatap muka dan acara-acara kita tetap berjalan dengan baik dan termasuk nanti bisa melaksanakan PPL terstruktur ya Pak Pur ya. Ya. Jadi memang kita sudah merencanakan, tapi pada saat itu kita langsung ada pandemi, jadi batal. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa bertemu kembali dan bisa mengadakan acara sebagaimana seharusnya. Kami sebagai pengurus bisa menyediakan semua kewajiban-kewajiban sebagai pengurus kepada anggota untuk menyediakan bimbingan dan pelatihan yang bermanfaat bagi profesi kita. Baiklah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Bu Aiching atas waktu dan paparannya. Ini gratis loh ya Bu. Jadi memang kita selalu saling mengisi dan memang di Jakarta Selatan juga kita selalu berusaha untuk kegiatan PPL non struktur adalah tidak berbayar. Jadi memang ini murni dari memang kita kesepakatan dari pengurus bahwa sebagai pengurus kita berkewajiban memberikan yang terbaik buat anggota. Jadi terima kasih sekali buat Bu Aiching yang berperan serta untuk membantu kita memberikan servis kita buat anggota semua. Baiklah, saya serahkan kembali ke Pak Pur. Kami sebagai pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta maupun anggota kita yang hadir pada saat ini. Jika ada kekurangan, baik kami dari pengurus mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ke hari depan acaranya bisa berlangsung lebih baik dan lebih bermanfaat. Terima kasih. Ya, Selamat terima malam. kasih Pak Sata. Mari kita buka videonya semua. Kita berfoto bersama. Silakan Angga. Makasih ya Bu Ai. Makasih banyak semua. Salam sehat selalu. Ya Pak. Angga, tolong dipoto Angga. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Saya rasa cukup Pak Pur. Ya, makasih semua. Salam sehat. Mudah-mudahan hadir terus di acara IKPI Jaksel ya rekan-rekan dengan pembicara-pembicara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagai tersentuh rasa percaya. Izin li Pak Pur ya. Izin li Pak. Siapa Sata? Siap. Oke. Yo, Thank you, Bos. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Aiching. Ya, Pak Sony. Terima kasih Pak Pur. Yo, Pak Toperta. Ini pembicara kita habis ini nih. Iya, tahu perta tuh. Siap Komandan. Siap. Siap Saya Komandan. juga. Yo. Kentik ya Pak. Ya, siap. Jiwa hanya kuntung kasihnya, biar panas membakar, biar ranjau mencabar, telah mekar hati seindah Joko. purnama, di pucuk segala racun, sepi rindu ada kala meracun imannya. Biar panas membakar, biar ranjau mencabar, hati mekar
Aku maafkan